Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ya, karena waktu juga sudah lewat sekitar 15 menit ya. Untuk di pukul 16.30 sampai dengan jam 18 nanti kita akan ditemani oleh pemateri kita, yaitu Profesor Syafrilsa Syarif MA PhD, yang akan membawakan materi tentang adab pergaulan suami istri dalam Islam. Sedikit saya bacakan CV beliau. Beliau saat ini merupakan wakil dekan 1 ya Prof ya, di Fakultas Psikologi UIN Araniri ya, beralamat di Jalan Hamzah Fansuri nomor 9 Darussalam, Banda Aceh, tempat tinggal beliau ya. Nomor HP-nya mungkin silakan ditulis, mana tahu nanti ada konsultasi lebih lanjut, yaitu 081269 81 7255 ya. Untuk pendidikan terakhir beliau S2 Psikologi UMM Malaysia, S3-nya Prof? S3-nya di psikologi di psikologi UIN Malaysia juga ya. Ini untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Prof sambil membuka materi ya di laptop. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Baik. Alhamdulillah ketika Allah masih beri kita waktu untuk terus mengkaji kebesaran-kebesaran Allah, dan salah satunya kajian terkait tentang pernikahan. Kalau kita mau simpulkan, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar tentang atau belajar di kelas calon sekolah keluarga As-Sakinah wal Mawaddah. Masya Allah, dari nama kelasnya aja As-Sakinah wal Mawaddah. Ini diambil dari surat, siapa yang tahu? Surat apa dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang keluarga asmara? Hello, are you Muslim or not? I think all the Muslim must be now about our holy book ya. Ada yang tahu? Dalam Al-Quran dengan tegas Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha mawaddata wa rahmah. Ayo, ayat apa? Ar-Rum ayat ayo. Dafa ayatnya? Ya, baik. Saya ingin katakan ini kesempatan yang luar biasa ketika Anda diberi kesempatan oleh Allah dan kemauan. Sebagian kita punya kesempatan nggak mau hadir, atau sebaliknya dia mau hadir tapi nggak punya kesempatan, artinya tidak terpilih. Ini terpilih atau terdaftar ya? Mungkin dilanjut. Ya, terpilih. Mendaftar atau terpilih? Mendaftar. Ya. Judulnya judulnya kan adab hubungan suami istri. Saya kena bagian ini karena sebenarnya ini tadi saya tanya, ini udah nikah belum? Udah nikah belum ya? Coba angkat tangan yang udah nikah. 1, 2, 3, 4, yang 5 pernah menikah. Ya, menarik ya. Karena saya pernah
saya belum nikah Pak, tapi sudah kawin. Waduh, ya satu forum saya semua udah nikah, kecuali dia, karena dibilang sama kawannya, ini belum Pak, belum nikah, tapi dia udah kawin Pak, katanya. Bahaya ya. Oke, yang selainnya belum menikah atau udah pernah menikah, kayak abang ini. Yang perempuan belum ya? Berarti sama sekali belum nikah, dalam tanda kutip gadis gitu ya. Gadis. Oke, baik. Pernah pacaran, pacaran nggak nikah ya. Ya, ayat yang barusan saya bacakan, wa min ayatin an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha mawaddata warahmah, itu adalah bagaimana Allah menciptakan kita berpasangan, azwajan. Hati-hati loh, kalau enggak berpasangan bukan dari ayat ini, kamu tidak dapat mendapatkan sakinah wal mawaddah. Ayat ini menarik loh. Kalau Anda mau baca tafsirnya, itu panjang, diurut ke belakang oleh ahli mufasir, karena sebelumnya bicara tentang kebesaran alam, baru kemudian Allah bicara tentang satu tema, tentang pasangan. Dengan kata lain, keluarga. Pasangan itu laki perempuan. Boleh nggak laki sama laki atau perempuan sama perempuan? Nggak boleh ya, karena di sini pasangan. Dan min anfusikum, dari jenis kita. Jenis kita artinya dari jenis manusia, karena ada orang yang berpasangan bukan dengan jenis manusia. Ke depan, bukan ke depan, sekarang pun ada orang kawin dengan bukan dari manusia, tapi dia kawin dengan binatang. Udah dari dulu, modern yang akan datang kawin dengan benda mati. Apa nama bendanya? Robot. Nah, sekarang Anda akan menemukan masa yang sangat menantang, dia coba menentang ayat Allah. Kau siapa bilang harus dengan anfusikum kita dapat sakinah mawaddah. Dia seakan-akan ngomong kayak gitu nih. Kami dapatkan sakinah, kepuasan seksual, dan mawaddah, ya, cinta yang membara melalui pasangan namanya robot. Macam-macam nama robotnya ya. Ada yang ya dengan kata lain idol. Ini sangat, robot ini diciptakan lebih manusia dari manusia. Maksud saya kayak gini, dia bisa mendetek keinginan seks Anda, dan dia bisa berperilaku dengan cara lebih dahsyat. Ngeri ya, lebih dahsyat daripada pasangan kita sebenarnya. Nah, ini terjadi nih ke depan. Tapi akibatnya karena mereka menentang Tuhan, penelitian selanjutnya merusak nilai-nilai psikologis yang dimiliki oleh si pelaku ya. Dia menjadi hiperseks, menjadi pedofil, dan menjadi yang lebih mengerikan, dia menjadi seks dengan kekerasan ya, sadisme. Nah, ini oke, baik. Saya ke bagian ini karena ini salah satu materi seharusnya kita tahu sebelum kita menikah. Yang sudah menikah seharusnya dia dapat pelajaran ini jauh sebelumnya. Tapi ini saya belum setting ya, tapi nggak apa-apa, saya kira ini boleh. Maksud saya ini kelas perdana, saya tidak akan bongkar lebih lanjut kalau Anda belum menikah. Ini karena dicampur sih. Jadi ini ada kelas lanjutan ya. Ini kelas, namanya ini kelas dasar. Kalau di bahasa Inggris basic class. Nanti ada elementary class, ada advanced class. Nah, khusus buat materi saya kali ya. Tapi materi yang lain oke. Nah, untuk materi ini saya kasih Anda adalah basic class. Nah, basic class ini backgroundnya itu seks salah satu tujuan pernikahan. Salah satu, saya harus garis bawahi, salah satu. Di mana ayatnya tadi dijelaskan, litaskunu ilaiha mawaddata warahmah. Mawaddah artinya cinta atau cinta, cinta atau cinta, itu making love. Itu ada di situ. Itu yang disebut dengan bahasa lainnya sebenarnya hubungan seksual.
Dalam Al-Quran, subhanallah, saya ingin katakan kayak gini, orang Islam itu karena dia nggak baca turas itu apa turas ya? Apa turas? Tidak membaca kitab-kitab orang terdahulu, dia tidak tahu bagaimana perilaku seksual yang harus dilakukan secara Islami. Nah ini saya akan bongkar pelan-pelan, tapi karena ini masih basic kita ini. Apa yang terjadi ketika orang Islam tidak belajar kitab seks, ya, yang terjadi dia melakukan perilaku seksual yang salah. Ketika Anda belum menikah, Anda telah mengkonsumsi hal-hal yang seharusnya tidak perlu, karena ini akan merusak perilaku seksual Anda ketika telah menikah. Alah Bapak, ini soal milih ya. Bukan kayak gitu. Saya ingin mengatakan tantangan Anda ke depan jauh lebih berbahaya di masa kami dulu. Kami dulu nggak ada internet. Kami dulu nggak ada fasilitas teknologi yang kemudian saat sekarang udah ada AI ya. Punya hologram, aduh ngeri banget. Saya, kalau Anda tidak siap, perilaku Anda benar-benar jauh dari tuntunan Islam. Oke, baik. Saya ingin katakan, kalau Anda lihat ini, apa yang kebayang? Saya minta maaf ya, ini anak klik-kliknya hanya 2 Dalam penelitian psikologi, ya, abang-abang atau kami yang lelaki katanya lebih punya membayangkan atau dengan kata fantasi seks lebih banyak daripada perempuan. Tapi ternyata itu bergeser. Ini kan psikologi ya. Psikologi itu udah dibangun sejak 18 abad yang lalu. Saya katakan 1918 kita udah mulai belajar psikologi secara literasi yang kuat. Itu berubah banyak sekali. Maka itu saya ingin katakan psikologi yang ada sekarang kalau dia tidak mau berubah, maka kita akan belajar psikologi yang sesat. Ini ada anak psikologi ini. Mungkin ada yang lain dari psikologi? Ya, psikolog ya, psikologi yang kemudian profesinya menjadi psikolog, kalau dia tidak belajar mengupdate psikologi termodern saat ini dengan nilai-nilai Islam, dia akan masuk ke lubang biawak, atau kata Malik Badri, dia akan masuk ke dalam jurang yang sangat mengerikan karena tidak dibimbing oleh nilai-nilai Islam ya. Mengapa harus Islam? Karena Islam bicara tentang jiwa. Baik, kita kembali ke sini. Dilanjutkan. Oh ya, ada ya. Oke. Ini ayat tadi. Saya ingin katakan banyak sekali ayat dalam Al-Quran bicara tentang seks. Kita kan kalau udah praktek seks, jorok kan. Bapak nih kok kayak gitu ngomongnya, vulgar banget gitu. Kalau Anda ngerti bagaimana Al-Quran bicara, dahsyat. Ya. Kita mungkin apalagi kita di Aceh ya, saya juga demikian. Ketika dulu kecil, masa-masa seperti Anda, orang tua saya tidak pernah bicara tentang seharusnya laki-laki itu seperti ini gitu. Mandi wajib pun kadang-kadang kita nggak tahu dari ayah kita. Kalau perempuan mungkin dibimbing ya. Kalau kami laki-laki mungkin lebih banyak taunya dari ngomong di luar. Apalagi sekarang ngeri sekali. Saya menemukan data anak SD sudah bisa mengkonsumsi masalah seksual lebih awal dengan fasilitas internetnya. Seharusnya orang tua hadir lebih awal daripada internet. Kalau dia ketik sex dalam internet itu semuanya menyesatkan. Tapi coba orang tuanya datang. Saya punya anak 6 orang. Sejak awal saya sudah katakan, mana alat vital Anda yang harus Anda jaga. Dan ini saya lakukan pendidikan seksual sejak SD. Saya tawarkan itu ke beberapa SD. Wah Pak, ini terlalu awal. Ya, mau lebih awal anak kita dirusak oleh teknologi atau kita lebih awal mencegahnya. Akhirnya kita ini, dan kelas seks, pendidikan seks itu harus dibedakan ya. Harus laki-laki, perempuan-perempuan. Nah, ini campur ya, maka saya kasih yang basic. Tapi kalau udah elementary atau advance itu harus pisah.
kecuali udah nikah, itu silakan. Mengapa demikian? Supaya dia lebih syar'i. Nah, harus demikian. Kami belajar saat itu laki semua, jadinya ustadz laki ini nggak segan-segan ngomong apapun tentang kelaki-lakian. Begitu juga kalau perempuan dihadiri oleh seorang ustazah ini akan ngomong totality tentang seks, terutama alat kelamin secara total. Yang ngomong perempuan, yang dengan perempuan, mungkin tidak segan kita ya. Nah, kayak laki juga kayak gitu. Kalau yang ngomong anak laki, nggak segan. Yang lakinya ini kalau bertanya pun, sejenis kok, satu jenis barangnya ya. Gitu. Nah oke, ini salah satu. Anda bisa lihat gimana ketika Allah mengatakan, uhilla lakum lailatas syiyam arrafasu illa nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna. Itu bicara tentang libas. Makna libas? Pakaian. Pakaian itu sesuatu yang sangat dekat dengan badan kita, yang nempel. Sekaligus dia menjadi identitas kita, sekaligus menjadi pelindung. Nah, itu pakaian. Oke, yang kedua dikatakan sini basiruhunna nisaukum harsul lakum fa'tu ma syi'tum. Itu adalah ladang bagimu, maka datanglah dia secara sesuka hatimu. Ini kan kalau bahasa lainnya itu gaya seks, gaya seksual yang diinginkan. Ini kalau Anda belajar tafsir yang solihnya, maksud saya yang sahihnya, ini katanya perempuan itu ladang bagimu, maka datangilah dia sesuka hatimu. Kalau yang terjemahkannya atau yang mentafsirkannya anak laki-laki, dia bilang perempuan tuh memang ini nggak kayak gitu cara ininya. Dia nggak ngerti psikologi. Kalau ada tafsir yang bilang perempuan itu adalah ladang bagi kamu anak laki-laki, suka-suka kamu, mau jungkir balik, nggak kayak gitu. Tafsir yang benarnya ini, nisaukum harsun lakum fa'tu ma syi'tum. Di sini kita harsun lakum fa'tu ma syi'tum itu maksudnya di sini nisa perempuan itu ladang dan laki-laki itu adalah yang kerja di ladang sama petani. Petani yang cerdas itu tahu kapan dia tanam, kapan dia datang, bagaimana cara menanam yang baik. Kalau mau hasilnya baik. Musim hujan jangan tanam. Jangan tanam apa musim hujan deh. Yang artinya kalau di musim hujan tuh nggak bagus berkembangnya. Begitu juga sedang mungkin kering, jangan tanam tomat. Ini sering sekali mufasir lupa. Petani yang cerdas itu buat anak laki-laki loh. Ini banyak yang marah nih ayat nih. Ini katanya ini membuat perempuan kedua. Saya sebaliknya, ayat ini mengajarkan laki-laki harus menjadi petani yang cerdas, ngerti emosi perempuan. Perempuan juga ngerti emosi laki-laki. Nah ini, kalau udah kayak gini, jadi tuh barang. Jadi petani yang cerdas dan ladang yang memuaskan sang petani. Setiap menanam, dia mendapatkan perkembangan yang signifikan dan buah yang ranum. Dan petani yang cerdas membuat ladangnya bersih, ladangnya subur, dan ladangnya menghasilkan hasil sesuai dengan tanamnya. Nah ini loh ya. Nah cuman kadang-kadang kita nggak care sama ayatnya, nggak dalam. Oke, banyak sekali sampai ada satu disertasi. Ya, judulnya itu mengintip sorga lewat hubungan seksual. Saya ingin katakan hanya Islam yang mengatur seksual dengan baik. Tidak ada kitab suci lain yang bicara seperti ini. Nggak ada. Kitab suci ini bicaranya hanya bagaimana menyembahnya, tapi dia nggak pernah ngarang dengan baik. Baik, saya akan lihatkan. Sering sekali
Allah nggak usah bicara seks lah. Kalau nikah aja, nanti ketahuan sendiri gimana caranya. Entar dulu. Dan hasil penelitian banyak sekali sebuah rumah tangga runtuh gara-gara persoalan seks. Yang menurut mereka, itu biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tahu nggak? Ada orang nikah 15 tahun tidak pernah mendapatkan kepuasan seksualnya, tapi nggak pernah ngomong. Alah, ya udahlah, memang kayak gini kodrat kita. Ya udahlah, memang kayak gini nasibnya. Enggak, Anda harus ngomong supaya pasangan Anda tahu. Nah, dan sering sekali karena pura-pura nggak ini, akhirnya terjadi perselingkuhan, terjadi will dan pill. Apa will dan pill itu? Wanita idaman lain, atau ada pria idaman lain. Mulai dari tempat tidur tuh. Salah satunya sih, kan banyak perceraian karena ekonomi. Iya, pertama ekonomi. Tapi ekonomi kalau ada mawaddah dan rahmah kemudian dibangun dengan persepsi yang baik, sesat. Kan dari awal kita udah bilang ya, nikah sama yang orang miskin. Saya dulu gitu, Bang. Saya ngomong sama istri saya PNS nih. Jangan harap yang macam-macam sama saya. Kamu siap miskin sama saya. Siap hidup apa adanya. Ketika ingin mobil ada, gitu ya. Ingin rumah ada. Semua yang dia inginkan ada, gitu. Artinya apa adanya. Tapi saya ngomong duluan. Memang kami sakit. Tapi alhamdulillah Allah berikan pada waktunya, dan itu sebenarnya kan saya nggak ngerti nih kalau banyak orang bercerai karena keuangan, berarti istrinya nggak paham tentang keuangan, suaminya nggak pinter cari duit. Suami harus menjadi ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Lanjutan ayatnya, bima faddalallahu min amwalihim. Lihat tuh, Allah katakan dia harus eksis dengan amwal. Kalau ada anak laki-laki kawin tidak ada uang, nggak ngerti ayat Al-Quran, bukan seorang suami soleh. Suami yang soleh kaya, minimal kaya hati. Enak aja, nggak harus kaya duit. Saya bilang, Pak, anak saya kebetulan 5 laki-laki, saya bilang kamu harus ada uang kalau kawin. Kalau enggak kamu dijengkal sama perempuan. Dan memang perempuan laki-laki itu kalau dia enggak kaya tapi dia sungguh-sungguh cari duit. Dan ketika laki-laki sungguh-sungguh cari duit, ini wanita harus paham, lakimu pandai cari duit. Cuma enggak banyak. Ya kan? Ini enggak, udah enggak cari duit, asik main game, asik nonton YouTube, main judi online, sepaknya laki itu. Apa laki kayak ini? Ceraikan, saya sepakat. Ini laki nggak pinter, laki bukan laki muslim kayak gini. Laki muslim pantang tidur pagi hari, ke masjid, dan dia tidak pulang kecuali mencari rezeki buat istrinya. Istri yang solehah, dia terima apa yang dibawa oleh suaminya, berapapun rezeki yang Allah berikan. Selesai kan? Ini orang cerai karena ekonomi. Kalau yang cerai karena ini saya bisa maklumi, nggak belajar nih. Kenapa hadirnya will? Kenapa hadirnya pil? Mengapa ada perselingkuhan? Karena dia nggak belajar seks. Bagaimana memuaskan pasangan hidup? Oke, baik. Itu aja cukup, Udah cukup. Saya buka slide situ lagi, ngiri-ngiri sedap. Tapi nggak apa-apa. Udah siap, Ya. Boleh nggak saya tanya, Boleh ya. Yang Anda tahu tentang atau sebutkan saya kata kunci atau beberapa patah kata tentang seks dalam Islam. Apa sih seks dalam Islam? Ada yang bisa ini?
Kok orang nggak tahu, udah nggak apa. Atau sebelum saya tambah Islamnya, what is the sex? Gitu ya. Apa itu seks itu sih? Atau kalau jangan kalau di Google nanti seks alat kelamin ya. Nah, tapi bukan itu, artinya sexuality kali ya. Kalau ada di sexuality, dia akan jelaskan perilaku seksual, hubungan seksual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hubungan seksual? Ya, saya lihat. Oh, ini pasti jawabannya apa? Oke, apapun ya. Izin Pak, apa yang saya tangkap dari pemateri sebelumnya tadi, kebetulan kita membahas tentang seksualitas juga. Jadi kalau dari ilmu umum yang saya tangkap tadi dari penjelasannya, itu seksualitas itu semua yang berhubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial, yang berhubungan dengan emosi, kepribadian, sikap dan lainnya. Itu Pak. Saya beli barang nih, saya beli HP, itu apakah terjadi hubungan antara saya dan penjual HP? Ada. Terjadi Pak. Jadi interaksi. Seksuality? Interaksi Pak. Iya. Yang mana yang seksuality ya? Adanya perilaku yang kita tunjukkan seperti sikap ataupun ekspresi komunikasi itu juga termasuk Pak. Makasih. Ya, oke. Ada pendapat lain? Di sebelah sini, di sebelah sini. Dia udah masang gini dulu. Jangan tangga saya gitu. Oke, ada yang mau? Apa sih itu? Lebih tajam lagi mungkin saya katakan hubungan seksual suami istri. Nah, apa sih? Apa yang dimaksud dengan hubungan seksual suami istri? Hubungan seks suami istri. Itu ada ininya loh, fikih ya. Ketika Anda belajar fikih babun nikah, udah pernah belajar babun nikah? Pasti belajar fikihnya tentang taharah terus. Tentang air ya, asik main air aja dari SD sampai kuliah ya. Seharusnya Anda harus belajar setelah taharah, belajar tentang bab ibadah. Ibadah itu semua itu harus selesai. SMP udah selesai lah ibadah, nggak tanya lagi apa rukun sholat, boleh nggak ya sholat dengan celana lubang? Nah itu nggak, udah selesai tuh bab ini. Boleh nggak puasanya kalau kita sedang haid gimana bayarnya? Itu udah selesai. Setelah belajar taharah ibadah ibadah banyak ya, dari sholat sampai 5 rukun Islam tuh. Kemudian kita belajar apa lagi? Nanti dalam buku fikih ada yang namanya fik ibadah, ada fik muamalah. Nah, fik muamalah ini luas, salah satunya nikah. Nanti ada jual beli ya. Ada juga nanti sampai ada fik siasi, fik jihad, fik politik. Nah kita yang salahnya belajar Islam itu berhenti di fik ibadah, nggak pernah belajar fik muamalah sampai ke masalah hukum jual beli. Dan ada babun nikah mungkin hanya beberapa umat Islam yang belajar itu secara tuntas. Saran saya belajar. Nah di situ dikatakan mahwa hubungan suami istri atau hubungan seksual, dalam bahasa Arab dikatakan al-jima. Mahwa al-jima, definisi jima kalau dibuka fikihnya itu dakhala biha. Makna dakhala biha, masuk alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, itu jima. Itu namanya nanti berhubungan suami. Kenapa itu dibahas tuntas? Nanti ada hukumnya. Bagaimana kalau orang melakukan jima di bulan puasa siang hari? Apa hukumannya? Apa kafarat ininya apa? Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nah maka fikihnya bilang sejauh mana jima? Apakah peluk-pelukan jima? Oh enggak. Nah, artinya apakah ciuman boleh termasuk jima? Enggak. Maka dibelilah definisi al-jima dakhala biha, apabila masuk punya laki-laki dengan. Bagaimana kalau di luarnya nanti? Itu bicara yang ini lagi. Enggak masuk nih, cuman beradu-beradu aja. Boleh enggak? Itu nanti ada bahasannya lagi. Nah, dalam dalam Islam itu dikatakan apabila Anda telah melakukan hubungan suami istri itu dakhala biha.
sampai nanti diterjemahkan dalam kitab fikih seperti, timba masuk ke dalam sumur. Kalau udah masuk timba ke dalam sumur, itulah jima. Oke ya. Nah, Islam, saya mau singkat, saya lihat waktunya. Yang mana sih yang benar jamnya? Sekarang sudah jam 17.34. Ya, baik. Nah ini adab hubungan suami istri. Saya dikasih materi hubungan suami istri ya, tapi kita lebih kepada hubungan adab hubungan seksual, bukan hubungan suami istrinya. Kalau hubungan suami istri luas sekali, Anda bisa nanti adab dengan mertua, itu hubungan suami istri loh. Orang tua suamimu atau orang tua istrimu itu ada adabnya. Begitu juga bagaimana adab dengan iparan, itu fikih ngajarin loh. Ipar itu gimana, boleh nggak ya masuk rumah kita? Nah itu juga diajarin. Saya ingin katakan, kalau ada orang Islam dia bercerai dalam keluarganya, mungkin dia nggak tuntas belajar fikih munakahatnya. Mudah-mudahan sekolah ini keluarga Samarani menuntaskan beberapa problem fikih munakahat ya. Nah saya kebagian ini. Oke baik, ini kita lihat nih. Islam mengajarkan adab jima ya, dakhola biha itu dibagi 3. Ada yang namanya before, when itu ya, when ketika itu terjadi, dan after. Artinya ada before, kalau di bahasa Inggris kan ada past tense, future, dan apa satu lagi? Present. Ya ini dia. Sama loh. Nah, enaknya kayak gitu. Ada yang past tense before, ada yang presentnya saat terjadi, dan ada future after gitu ya. Nah ini dia nih. Dan ini semua diajarkan, ada hadisnya. Yang saya tulisnya ada hadisnya. Kalau Anda bisa melakukan ini, kalau kayak gitu Bapak kayak gini, nggak bisa full sih. Saya juga belum bisa full ya, walaupun udah tahu. Tapi saya coba melengkapi satu persatu, dan kita merasakan mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah, gitu ya. Ada kecintaan dan ada rahmat. Rahmat itu nggak ada terjemahnya, bisa jadi anak, tapi bisa jadi bertambah cinta kita sama pasangan kita. Kenapa ada orang sudah berhubungan tidak bertambah cinta sama pasangannya? Dia nggak dapat rahmat dari Allah, hanya dapat mawaddah aja, dapat gairah cinta aja. Tapi habis itu dia biasa aja. Itu orang Barat kayak gitu, jangan sampai kita ya. Orang non Muslim nikah dia ada ininya. Ketika dia udah tahu semuanya, biasanya dia bilang sama pasangannya, "Excuse me, I have know you more. I know you today and tomorrow." Sampai dia bilang kayak gitu. Saya bisa tahu kamu luar dalam. So kita padahi dulu ya hubungan kita. Mereka selesaikan pernikahannya, kemudian mereka bercerai, mereka bisa nikah dengan yang lain. Karena dia apa? Dia dapat mawaddah tapi tidak dapat rahmah. Nah kalau Anda lakukan ini, insya Allah. Saya nggak ini juga ya. Tapi kan ini ajaran Al-Quran nih sama hadis. Kalau kita ikutin, kita bertambah menemukan mawaddah dan menemukan rahmah. Rahmah itu salah satunya bertambah anggota keluarga kita, anak, atau satunya lagi bertambah cinta. Tidak mesti ya, ada orang nggak punya anak, nggak apa-apa, tapi dia setia sama pasangannya. Tambah cinta, makin tua makin, ya kalau makin tua kan makin nggak makin tua. Kalau orang rahmat itu makin tua makin jadi sayang gitu ya, bukan tua-tua keladi, tapi tua-tua makin jadi sayang. Pertama niat nih, saya ingin katakan, berusahalah ketika nanti punya suami, punya istri, ketika berhubungan atau dari awal membentuk
keluarga harus niatnya karena Allah. Hati-hati loh. Saya termasuk banyak yang berkonsultasi tentang pernikahan, dan terkadang saya bingung juga karena Allah ajar saya tidak hanya dari orang-orang jauh, termasuk keluarga dekat saya. Artinya kakak saya, adik saya yang perempuan itu macam-macam kondisi mereka, dan saya belajar banyak. Allah ajar saya banyak tentang keberkeluarga itu seperti, atau saya sendiri. Tapi alhamdulillah dengan banyak kasus kita bisa belajar. Allah mengajar kita dengan berbagai macam. Nah, kalau tujuan awal salah, biasanya kita nggak dapat mawaddah warahmah itu. Atau walaupun dapat certain time ya, tidak long time. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ini. Pernikahan itu di psikologi pernikahan kita belajar pertama itu memang saling mengenal, itu 5 tahun pertama. Kemudian kita akan membentuk satu komitmen untuk meneruskan. Setelah 5 tahun itu biasa berhenti nanti. Terus atau ini bubar ya, gitu ya. Terus ya, kalau terus oke. Nah, tapi ketika meneruskan ini masing-masing punya komitmen nanti siapa yang harus berkorban, atau sama-sama berkorban dan sama-sama itu sampai 5 tahun. 10 tahun berikutnya, nah itu dahsyat lagi. Karena udah punya, biasa hadir orang yang ketiga itu di 10 tahun pertama. Nah, kita di sini ditanyakan lagi mau lanjut atau pisah, mau poligami atau pisah. Nah, itu di 10 tahun pertama. Nah, 10 tahun berikutnya itu semakin nanti kita menentukan kita terus bersama. Biasa udah tua kan, apa lagi? Ya udahlah, sama-sama terus. Kalau udah 20 tahun itu udah aman tuh. Aman dalam artian apa ya, kita udah sepakat untuk. Nah, sering sekali niat awal ini menentukan. Niat berkeluarga, wabil khusus niat berhubungan badan. Berpahala nggak? Berpahala nggak sih kita melayani pasangan kita? Berpahala. Kalau yang perempuan apa pahalanya? Dia berpahala karena menyebabkan orang lain tidak berzina. Karena dia. Yang laki berpahala karena dia menjatuhkan sesuatu pada tempat yang benar, bukan tempat yang salah. Kan ada laki-laki kepingin jajan di luar, tempatnya benar tapi salah menurut Al-Quran. Nah, kami goreng ya. Suka-suka jajan. Atau yang perempuan karena udah kepingin tidak bisa sama laki-laki, sama perempuan sesama jenis, ya dia terlampiaskan tapi dengan cara yang salah. Jadi nggak ketemu tuh. Niatnya salah. Itu ya niat pertama. Yang kedua, nah nih, itu sebelum ya. Kalau udah baca doa ketika jima, doa gimana sih? Ada yang bisa? Takut nanti dibilang melakukan. Enggak sih. Bahkan sebelum Anda melakukan, Anda harus belajar. Saya ikut manasik haji. Sebelum naik haji saya udah belajar itu. Padahal belum naik haji nih. Labbaik Allahumma labbaik gitu. Ya begitu juga lah sama nikah. Sering dikitakan ya, naik haji itu yang hanya 1 bulan, manasiknya itu berbulan-bulan, sampai 3 bulan, ada yang 6 bulan. Padahal hanya 1 bulan tuh. Berkeluarga berapa lama? Seumur hidup, bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi berapa kali kita ada ikut pelatihan kayak gini? Nggak sampai sebulan. Ini berapa hari kak? 3 hari. 3 hari mau hidup setahun dapat apa kalian? Benar. Wah yang dapat gitu aja. Habis itu kata tua. Orang naik haji aja tua udah 3 bulan itu aja dia hafal rukun haji ini, cara pakai ini itu ya. Nanti kalau saya udah tua. Apa lagi kalian? Maksud saya belajar dari sekarang. Benar. Saya dulu istri saya belajar cara dapat anak itu sebelum dia nikah dan setelah dia nikah belum punya anak. Setelah dapat anak jangan bicara, Anda buka buku lagi. Udah sibuk kan. Begitu juga kalau belajar tentang jima nih, sekarang belajar doanya. Bukan waktu di jima belum mana ada, lupa kan. Nah, apa niatnya? Apa doanya? Allahumma janibna. Coba biar yang lain belajar. Nggak apa-apa.
Belajar, yuk silakan. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan marzaqtana. Ada versi lain? Yang mau rubah sedikit? Boleh, itu udah benar. Ada yang mau ngulang? Saya udah pernah. Ada yang mau? Udah hafal ya? Nggak usah saya coba ya. Allahumma janibna syaitan wa janibna ma razaqtana. Apa artinya? Ya Allah, janibna. Mana janibna? Apa artinya janibna? Jauhkanlah. Suaranya kecil kali. Allahumma janibna syaitan wa janibna ma razaqtana. Jauhkanlah dari setan dan jauhkanlah setan dengan apa yang kami dapat. Artinya dengan anak keturunan. Ada yang membilangnya Allahumma janibni syaitan wa janibni syaitan ma razaqtana. Dia rubah nakeni boleh juga. Ya. Kalau sama-sama Allahumma janibna syaitan. Rekan-rekan sekalian, doa ini mudah dihafal. Tapi kalau Anda niatnya enggak karena Allah, lupa untuk melakukannya. Tapi ketika kita niatnya karena Allah, saya ingin supaya saya tidak berzina, saya datang ke istri saya, insya Allah Allah ingatkan doa ini. Begitu juga istri, ya Allah daripada suami saya berzina, biarlah saya berikan tempat yang layak buat dia. Berpahala loh. Orang bangun masjid sama orang sholat di masjid, siapa yang dapat pahala? Dua-dua. Orang penghafal Quran sama yang kasih sedekah buat penghafal Quran, siapa yang dapat pahala? Dua-dua. Pahalanya boleh jadi yang ngasih Quran itu lebih banyak karena Qurannya dibaca oleh beberapa orang. Nah ini lihat nih, subhanallah. Maka itu jangan lupa doa. Doa ini kalau Anda berdoa ketika sebelum jima dan ketika jima itu Anda mau melakukan jima, Anda lakukan itu menurut penelitian sudah pernah dicoba ya. Ada satu kelompok suami istri baca itu sebelum nikah, yang saking nggak baca, anaknya itu berbeda. Beda apanya? Beda perilakunya ketika dia besar. Ya, silakan baca. Apakah ada jaminan Allah setan tidak mengganggu? Boleh jadi. Salah satunya banyak variabel lain ya. Nah, yang kedua, berdoa setelah ini sering lupa nih. Udah melakukan hubungan udah lupa. Udah makan lupa baca alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alna muslimin. Sering loh. Sebelum makan, yuk doa. Sebelum makan, rame yang baca Allahumma lakasumtu kalau buka puasa kan. Setelah buka puasa, sholat maghrib. Doa setelah sholat lupa. Berdoa, benar. Sama istri saya bilang doa. Apa doanya? Ya kalau saya doanya alhamdulillahilladzi ja'ala hazihi nikmah. Kok kayak gitu doanya? Iyalah, saya bilang doa itu bersandarkan pada perkataan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan nikmat yang kita dapat setelah berhubungan, maka Allah tambah kenikmatan itu ketika berhubungan nantinya. Saya berdoa tuh. Saya ingin katakan, hadirkan Allah dalam kehidupan keluarga Anda. Wabil khusus tema kita nih, dalam berhubungan seksual, berhubungan dengan pasangan. Sering orang lupa loh. Karena apa? Banyak kali nonton film yang gak bagus. Banyak kali terobsesi dengan khayalan-khayalan yang seharusnya dia tidak lakukan. Dirimu adalah dirimu. Salah satu manfaat tidak menonton film porno, salah satunya ini nih. Anda menemukan kepuasan dengan pasangan Anda. Ketika Anda banyak kali konsumsi film porno, yang terjadi apa? Anda punya obsesi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan diri Anda. Be yourself. Ini maksudnya. Be yourself tuh hak Anda. Aku kayak gini gitu. Ini karena banyak kali buka status ya. Saya termasuk orang yang nggak suka lihat status orang, atau saya buat status.
biar ada di diri saya. Ketika kita sering buat status, apa yang terjadi? Saya ingin kayak orang, ya kan? Wih, orang keluar negeri. Istri saya bilang, Bi, nih, emang kenapa? Biarin aja dia pergi. Kita kapan? Kita ada waktunya. Kita ada, ya kan? Sering dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Hati-hati. Maka saya bukan bilang nggak boleh buka status. Kurangi waktu Anda buka status, perbanyak buka Quran. Orang yang banyak buka status, banyak WA, baca Qurannya sedikit biasanya, benar. Tapi kalau kita banyak baca Quran, statusnya sedikit. Ya boleh sih, bukan nggak boleh. Oke, baik. Ini dia. Sebelum baca sendiri nanti saya akan mandi. Sebelumnya ini kan ada ini yang melakukan posisi serta berwuduk setelah janabah sebelum tidur. Ini juga diajarin ya. Ini kenapa disuruh mandi? Atau di mana di sini ada power play, dimulai dengan power play, itu digambarkan dalam sebuah hadis seperti ini. Jangan seperti binatang. Ingat ya, binatang tuh nggak ada power play dah. Kalau kita harus, salah satunya dengan mandi, mempersiapkan diri, pakai wangi-wangian. Itu sunnah tuh. Ini nggak main tancap aja. Itu banyak tuh binatang-binatang main tancap aja dah. Kalau orang muslimah dia tahu kapan. Saya ingin katakan ya, suami Anda atau pasangan Anda, istri Anda harus tahu nih. Kalau nggak dapat. Kalau satu aja nggak dapat. Dia harus dua-duanya. Maka pilihlah yang mantan dari alumni sekolah ini. Nggak ada jaminan. Nah, artinya saling ini. Ya paling tidak nanti kasih tahu lah. Kalau pasangannya belum belajar ke sekolah asmara ini, sekolah samara kayak gini, nanti kasih bahannya gitu ya, kasih informasinya banyak. Oke, saya kira itu. Jangan lupa tutup aurat dan diharamkan berhubungan intim sedang haid, ini jelas ya. Nah, kemudian selinti juga disunahkan jika sudah kita bisa mandi bersama-sama suami istri. Ya kalau nggak bisa, ya kan, karena kita nggak kayak Rasulullah punya yang tempat mandi bareng gitu. Bathtub itu ya udahlah, kita mandi sendiri. Tapi usahakan pernah Anda lakukan. Kita nggak mungkin setiap hari, Rasulullah pun nggak setiap hari. Minimal nanti dalam kehidupan Anda pernah melakukan itu. Itu dahsyat. Dahsyat maksud saya apa? Bisa mengingat kembali. Yang saya takutkan, mengapa orang nggak puas hubungan seksual? Dia nggak pernah biasa-biasa aja hubungan. Enggak loh, dia harus divariasi. Rasulullah itu, lihat nih, misalnya boleh dengan gaya, tapi dibilang tidak boleh lewat dubur. Boleh nggak dari belakang? Boleh. Kalau dalam fikihnya, itulah maksud saya kalau belajar fikih itu dibongkar. Tapi saya belajarnya dulu di pesantren. Yang ngajar saya itu ustadz. Maka ustadz itu udah belak-belakan sama kami anak laki. Dan saya yakin kalau ada pesantren perempuan, ustazahnya juga belak-belakan. Gimana ini? Ya harus kayak gitulah supaya tahu ya. Nah, itu dikatakan dalam hadisnya yang nggak boleh itu fi dubur wa min wara'aha la ba'sa. Yang nggak boleh itu diharamkan Allah di dalam duburnya, tapi kalau dari belakang boleh. Artinya apa? Dibolehkan kita melakukan cara ini yang sama-sama menyenangkan. Perlu komunikasi ya. Tanya dulu, ini enaknya kapan? Komunikasi. Saya sayangkan ada laki-laki itu menganggap perempuan itu apa? Mazro'ah kayak tadi. Suka-suka dia enggak, nanya, boleh enggak nih? Antar dulu lah, capek. Ya tahan. Dan perempuan harus tahu kalau udah laki-laki minta, berarti dia harus menyediakan waktu. Kasih kode, bang, oke. Udah, abangnya pun mantap kali. Memang ini yang ditunggu. Harus kayak gitu. Ini enggak. Mengapa terjadi KDRT? Salah satunya karena istri sering nolak, suami marah. Atau sebaliknya, karena suami enggak tahu bagaimana memuaskan istri, dia melakukan hal-hal yang sesuka hatinya. Seharusnya dia harus sama-sama.
Kemudian mengapa nanti istri punya suami lain di luar misalnya? Itu karena tadi tidak ada komunikasi. Nih ya, kalau Anda baca nanti di tempat ini harus sama-sama senang, gayanya juga dibicarakan gimana, kemudian jangan lupa mandi. Ini film-film sekarang gawat ini ya, nggak ada yang tuntas diceritakan secara Islam. Aturan pakailah, ada mandinya, pakai niatnya gitu ya. Ini nggak ada. Itu tidak mengajar sama sekali. Kita sering nonton kayak gitu ya nggak jadi. Nutup aurat, usahakan di tempat yang tertutup. Maka kalau orang Aceh horojih nak kelambu kan, pernah lihat tempat orang Yaman ada kelambu kan? Itu sensasinya beda kalau kita terbuka gitu ya. Usahakan ada yang tertutup. Itu lebih mawaddahnya itu lebih nampak. Itu diajarin seperti itu. Oh, siapa bilang? Coba komunikasikan gimana ya. Lampunya jangan setiap hari lampu itu mati gitu ya. Lampu sekali remang-remang. Habis itu suasananya jangan selalu wanginya kayak gini, diganti wanginya. Perlu loh. Ini enggak, hari ke hari kayak gitu. Ya pantas sama bosan. Rasulullah bilang aja ketika Anda senang. Gimana sih senangnya? Maka enggak salah kalau udah nikah Anda sesekali pergi ke hotel. Pernah nggak pergi ke hotel pertama suami? Suaminya belum ada Atau yang udah pernah nikah minta bilang sama suaminya, Bi, atau ya, yuk ya sesekali. Tinggalin anak pergi berdua. Harus ada waktu kayak gitu. Peremajaan cinta. Perlu. Oh itu Allah, janganlah itu masa lalu. Jangan kayak gitu ya. Saya sering bilang, Allah kan itu udah masalah, kita nih udah tua-tua, biarin. Makin tua lah harus makin jadi sayang, makin dahsyat. Kan makin tua ya udahlah bekali undang. Oh nggak boleh. Semakin tua kita harus punya saling mengerti bagaimana pasangan kita inginkan, saling mengerti kapan pasangan kita moodnya itu datang. Oke, saya kira ini nanti ada yang ya ini hasil ini ya. Sekali lagi sebenarnya hubungan suami istri atau seksual itu atau adab itu tidak hanya fisikal, tapi dia lebih kepada emosi. Hubungan seksual itu biologis, hubungan biologis atau hubungan non biologis. Kita sering bilang biologis ya. Sekali lagi hubungan seksual itu sebenarnya hubungan fisikal, bukan fisik tapi psikis. Sehat sama sehat, kalau nggak cinta nggak ketemu gairahnya. Tapi dia sebenarnya emosi ya, kita sering lupa. Nah, itu harus menumbuhkan kemauan roh. Baik, saya kira ini kalau masih ada waktu boleh ditanya jawab. Silakan. Ya baik, sangat menarik ya. Sangat menarik nih materinya ya. Nggak dapat juga nih di bangku kuliah, nggak dapat. Ya kan? Nggak berani saya. Kecuali yang kuliahnya mungkin sama prof ya gitu ya. Ayo kita mungkin 5 menit ya, masih ada waktu untuk diskusi. Disilahkan bagi yang mau bertanya. Ayo, ada? Kayaknya agak seram gitu ya kalau mau bertanya ya. Untuk materi ini ya nggak apa-apa. Walaupun ada yang belum menikah ya. Ini sebenarnya ilmu banget ya. Saya sendiri bahkan ini saya menikah udah 16 tahun. Dapat ilmu ini 3 tahun belakang Ustadz ya. Dan mulai menerapkan gitu ya, mulai menerapkan. Dan ternyata memang semestinya kita begitu sudah berumah tangga jangan kalah pula. Ini yang mesra-mesranya waktu pacaran gitu ya. Islam sendiri tidak menyarankan ya pacarannya, yang ada tuh kan ta'aruf gitu ya. Nah harusnya ya semakin tua semakin cinta, semakin mesra. Nah itu yang semestinya harus dibangun memang. Jadi betul sekali ya kata Ustadz ya, harusnya kita semakin jauh usia pernikahan itu semakin memupuk. Sesekali tuh honeymoon gitu ya Ustadz ya, ke bulan.
ya ke bulan ya. Ke bulan ya. Bukan sebulan ya. Ya, Bulan ke bulan bukan sebulan gitu ya. Nggak apa-apa gitu, jadi ambil waktu menjeda berdua gitu ya, mengenang masa-masa awal bertemu. Nah itu sangat penting tuh gitu. Ayo, ada yang mau bertanya? Ya kayaknya ini rajin kali nanya gitu ya, nggak ada yang lain apa? Iya. Oke. Sebenarnya takut juga sih mau tanya Prof. Deg-degan juga nih karena belum juga nikah kan, tapi insya Allah setelah ini menyusul nikah. ya. Bingung cara nanyanya sebenarnya. Jadi dalam berhubungan seksual antar suami dan istri, kadang kalau kita lihat suami kan berperan sebagai kepala rumah tangga, di mana mereka mencari nafkah, Prof. Sedangkan istri kadang yang cerminan yang kita dapat itu mereka di rumah sebagai ibu rumah tangga atau bahkan mungkin bekerja, tapi di kacamata lelaki ini wanita tuh di rumah dan melayani suami. Nah, di balik itu kan suami kadang capek nih, Prof, pulang kerja gitu kan, emosinya kadang nggak tahu lah kita ya gimana emosinya gitu kan. Kadang lagi pengen mendekati istri, tapi emosi yang di luar itu ternyata terikut ke dalam suasana suami istri itu. Itu bagaimana sebagai istri terutama ya, cara meredam emosi sebelumnya agar tidak apa ya, mencampuri gitu emosi yang akan terbangun gitu di antar keduanya gitu, Prof. Makasih. Oke. Bisa ditangkap ya, Prof. Oke. Kita langsung jawab aja. Masalah jawabannya apa? Ada lagi dari kumpulan satu orang lagi? Ada? Ya. Sekalian aja, Prof. Iya, ya sekalian ya. Izin Prof mau bertanya. Ya. Jadi kami sebelumnya pernah berdiskusi di ruang perkuliahan terkait hasratnya laki-laki yang sangat tinggi, dan itu akan mempengaruhi laki-laki itu ketika istrinya melahirkan, karena kan dia tidak bisa menyalurkan hasratnya itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena kami berselisih pendapat di ruang perkuliahan bahwa dengan hasrat yang tidak bisa disalurkan, maka boleh laki-laki untuk menikah lagi, yang di ayat sebelum di An-Nisa itu Ustaz 2, 3 dan 4 seterusnya dia memberikan alasan itu. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sikap seorang istri ini, kan dia recovery dia dari melahirkan itu butuh beberapa bulan mungkin Ustaz kan. Nah, jadi bagaimana untuk agar suami hasratnya itu juga bisa tersalurkan dan si istri itu dalam keadaan recovery itu Ustaz. Terima kasih. Baik, Ustadz. Ya. Ada lagi, satu lagi? Ada? Oh, penutup nih Ustadz ya. Oke. Sebenarnya saya cuma tadi nggak mau bertanya, Prof, karena saya tengok dari masing-masing pertanyaannya langsung terlintas sendiri. Jadi dalam hubungan pernikahan itu kan tentunya ada harmonis dan tidak harmonis, Prof. Okay. Perselingkuhan pasti kan terjadi, ada sebab dan ada apa ya. Nah, saya pernah dengar dalam hubungan seksual itu kadang-kadang ada yang namanya dia berhubungan, suami istri tetap berhubungan, tapi pasangan dalam berhubungan itu dia membayangkan lawan dia itu bukan suami, bukan istrinya, tapi yang dia bayangkan orang lain. Ya, meskipun dia dalam konteksnya berhubungan dengan pasangan yang sah. Nah, itu bagaimana, Prof? Menurut agamanya? Oke. Ya, jangan bahaya. Dari sebelah sini? Ada? Iya. Ya, ini sesi terakhir. Artinya nggak ada. Biar dikumpulin ya. Iya. Oke. Dikumpulin. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Prof atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Izin bertanya, Prof, di sini saya tadi melihat ya di tabel adab sebelum jima itu ada yang namanya menutup aurat. Pertama saya ingin menanyakan adalah
apa sebenarnya yang menjadi batasan dari menutup aurat itu tadi? Bagian apa yang memang boleh terlihat dan apa sebenarnya maksud dari menutup aurat itu? Kemudian ini menarik ya, Prof. Karena di situ dipaparkan kepuasan tentang berhubungan. Jadi saya tertarik untuk menanyakan sebenarnya bagaimana untuk mencapai titik kepuasan dalam berhubungan seksual itu. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Masih ada? Ya, udah ya, cukup kayaknya 4, Prof. Baik. Mungkin saya dibatasi waktunya. Iya, nanti Ibu sampai moderator. maghrib kita. Itu. Sampai jam berapa? Biasanya kita. Oh, semangat ya. Tapi kalau nggak ada prakteknya nggak usah. Banyak teori ntar. Iya. Oke, baik. Saya coba dari awal ya. Tadi bagaimana sebenarnya manajemen emosi ya, memanage emosi baik pasangan kita atau kita sendiri gitu ya. Nah, itu kalau ada kayak tadi ini kasusnya tadi suaminya pulang dengan berbagai macam segudang emosi gitu. Itu kan kita sering ya, punya kantor, punya di jalan kali ya, terbawa ke rumah gitu. Ada hutang pula. Ada utang, telepon dari orang tua kali gitu ya. Nah, oke, baik. Kemudian dua belah pihak sih tadi ditanya juga bagaimana sikap sang istri gitu. Kalau memang sang suaminya punya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Baik. Mari kita segbat ke belakang. Buat apa kita menikah? Mungkin ini pertanyaan yang sama ketika ada kasus di pertanyaan kedua ya, setelah istri melahirkan. Ini kan punya keinginan yang keinginan pasangan tidak bisa sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Apa yang kita lakukan? Untuk kasus pertama ketika mau pulang, suami itu sunnahnya ini, kalau dia pulang dari jauh, hendaknya dia sholat sunat sebelum masuk ke rumah. Kalau nggak bisa, dia hendaknya sebelum masuk rumah itu kasih tahu istri, saya mau pulang jam sekian. Saya dulu karena kuliah sampai 10 tahun saya di Malaysia atau kuliah saya kedua di Jakarta, itu kan saya nggak bersama istri. Ketika pulang saya kasih tahu, saya pesawat jam sekian, hari ini, maka kamu di rumah sudah tahu apa yang harus disiapkan. Istri saya seorang pekerja, saya juga harus paham ada jadwal-jadwal yang boleh jadi pesawatnya turun, istri saya harus sedang bekerja. Begitu juga dengan ini juga diperlukan kan ada siklus menstruasi ya pada istri, dan itu harus dipahami oleh suami. Jangan suaminya nggak tahu, karena itu tadi saya udah garis bawahi tidak boleh berhubungan ketika istri sedang menstruasi. Jadi gimana? Apa yang harus dilakukan oleh suami? Nah, disinilah dari awal kita udah bilang, kita nikah buat apa sih? Buat cari pahala kan? Nah, maka sebelum kita melakukan sesuatu, balik lagi. Seperti tadi, ini suami yang punya segudang masalah, kalau dia masuk rumah, dia yakin nih rumah dia, dan istrinya, anaknya adalah anaknya. Artinya anak yang ada di depan itu anak dia, yang ada di depannya istri dia. Maka dia harus bisa menyeting apa yang ada di luar. Yang tadi kan punya orang semua tuh, yang di luar tuh bukan rumahnya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan punya sangat pribadi gitu. Nah, ketika dia masuk rumah, ini adalah istrinya. Dia harus bisa menyeting. Ini satu manajemen emosi. Maka kenapa Rasulullah tuh sebelum pulang rumah dia kasih tahu, saya mau pulang. Maka dia biasanya sholat di tempat yang terdekat baru masuk. Kalau kita tidak biasa demikian, karena saya pun kadang-kadang karena nggak Grabnya atau yang jemput saya nggak ke masjid, langsung ke rumah, ya udah turun di rumah. Tapi apa saya lakukan? Jangan lupa berdoa. Doanya itu selain assalamualaikum, baca bismillahi. Saya bacanya biasanya Allahumma inni as'aluka khairan ma huwalah.
gitu ya. Dan saya biasanya berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu secara otomatis emosi kita udah mulai berubah. Dengan salam aja sebenarnya itu luar biasa ya kan. Ucapan salam itu sebenarnya rahmat yang diucapkan Allah juga nanti di dalam surga. Nah, sang istri harus paham nih. Nih suami emosinya nggak stabil nih. Apa yang dia lakukan? Sambut dia dengan cara terbaik. Jangan diladenin nih. Sering percecokan di rumah tangga karena diladenin. Saya nggak bilang rumah saya nggak cekcok, ya rumah saya paling sering cekcok. Tapi kami tahu kapan harus saya menjadi api dan dia menjadi air, dan kapan dia menjadi tanah, saya menjadi angin. Itu kan ada orang Aceheun, jangan sampai kita ini api dua-dua, jangan, atau batu dua-dua. Bisa pecah tuh. Udah satu jadi air gitu ya. Dan kita ini perlu komunikasi ya. Salah satu membangun harmonisasi dalam keluarga adalah komunikasi. Nah, itu tidak mudah karena kita punya background yang berbeda dalam pola asuh pendidikan masing-masing dan punya sejarah hidup yang berbeda juga dengan kehidupan kita. Dalam perkawinan nanti perlahan kita saling kenal. Kayak tadi ya, istri kita pulang atau suami kita pulang, kita udah. Dan si suami pun harus kembali dia menyatakan ini rumah saya, ini istri saya, ini seperti itu ya. Nah, pelampiasannya ya seperti tadi. Usahakan melakukan hubungan suami istri ketika dua-duanya siap. Sering terjadi siapnya satu orang, yang satu nggak siap nih, atau sebaliknya, yang satu nggak siap, yang satu siap gitu ya. Nah, usahakan lagi siap. Kalaupun nggak siap kali, siaplah 50 gitu ya. Ini jangan sama sekali dan nggak mau sebenarnya. Wah, itu tersiksa banget. Nah, maka belajarlah mengerti emosi pasangan. Ini penting. Maka itu dia katakan Nisa hukum harsum lakum fa'tuhu masyitum atau di ayat yang ini fabashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf itu artinya paham. Baik, yang kedua nih. Setelah nikah, masa recovery. Suami yang muslim ya, saya ingin katakan suami yang taat dan dia bagus keislamannya, dia tahu kalau istrinya itu sedang melahirkan generasi Islam ke depan yang harus lebih baik daripada dirinya. Maka ketika istrinya melahirkan, dia menjadi pelindung, pengayom untuk menciptakan generasi berikutnya lebih baik. Ayah harus ngerti nih, wah saya punya generasi berikutnya yang akan meneruskan perjuangan kebaikan di masa yang akan datang. Maka dia servis, dan itu segitiga yang saling ya, anak, istri, suami. Itu kalau satu hang, semuanya hang. Maksud saya, kalau suami nggak baik sama istri, emosinya nggak baik atau perilakunya nggak baik, maka sang istri akan tidak baik terhadap anaknya. Dan ketika anaknya tidak baik, maka akan mempengaruhi emosi ayahnya. Maka itu segitiga ini harus saling punya keterkaitan yang kuat dan dibuat secara harmonis. Kayak tadi, kalau suami ingin anaknya baik, dia harus baik sama istrinya, gitu. Bukan karena ini udah kawin lain. Apakah itu menyelesaikan masalah? Makan merumitkan. Masa saya kan sebenarnya kalau ada sesuatu yang disharmonis dalam keluarga, pasti ujung-ujungnya dia nggak paham agama dengan baik. Boleh cek. Orang berpoligami boleh nggak menurut Islam? Boleh, tapi dengan caranya kalau poligaminya nggak sukses karena dia nggak paham bagaimana seharusnya berpoligami dalam Islam. Kalau dia paham, banyak juga loh para poligamer itu sukses.
dan bahagia dengan 2, 3 sampai 4 istri. Tapi banyak juga yang gagal. Nah, maksud saya kalau dia paham, dia akan selesai. Nah, oke ya, jadinya sang suami harus paham, punya overview. Maka pelatihan samara ini tidak hanya sebelum nikah, tapi juga setelah nikah. Nanti saya akan buka advance-nya. Advance-nya itu bagaimana memuaskan pasangan Anda. Tapi saya minta kelasnya juga kayak gitu ya nanti ya, istri-istri, suami-suami. Dan nanti ada kelas yang kalau saya pernah ikut tuh suami istri duduk di tempat yang gelap. Kami masuk pelatihan, oh subhanallah, mantap kali ya, duduk bersama kami, subhanallah. Nah ini juga hal ya, jangan ya latihnya itu boyke misalnya apa nih, bukan saya dia baik, tapi sisi Islamnya kadang pelatihan dia itu di hotel loh, mahal, nanti langsung praktek setelah keluar dari ini pelatihan. Sebenarnya boleh, tapi ya ada keislamannya juga ada loh, doa-doanya. Oke, baik. Yang itu ya, yang kedua, maka sang suami seharusnya sangat paham tentang emosi istri dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah saat ini. Dan begitu juga gimana cara memuaskan kalau suami sedang sangat kepingin, kan ada caranya ya. Nah, itu nanti di advance kita bisa ajarin bagaimana memuaskan pasangan kita walaupun tidak dengan cara berhubungan. Dalam Islam juga ada. Nanti namanya tuh silakan baca, kalau mau searching namanya ajal, ya ajal nanti ada. Ajal itu cara berhubungan tanpa tanpa memasukkan punya barangnya. Baik, selanjutnya apa nih? Ya kita singkat. Baik, yang terakhir, fantasi sama orang lain nggak boleh dong. Itu kayak gini, ini air deh. Airnya saya bilang ini bir yang memabukkan, saya minum. Sebagian ulama mengatakan kamu setelah membuat hal yang haram. Walaupun ini air putih, tapi dia membayangkan itu memabukkan. Nah, apalagi berhubungan yang ini. Hati-hati loh. Ada fantasi akhirnya dia berhubungan sama setan. Ada orang yang saya dapat kasusnya dua-dua dari perempuan. Perempuan itu didatangi kayak suaminya, atau dia benar-benar melakukan hubungan. Nah, itu setan saya bilang. Maka kamu baca doa sebelum tidur. Kamu ini karena mungkin nggak ada suaminya ya, atau dia datang. Memang betul-betul dalam dia merasakan kayak orang itu bukan suamimu, itu setan. Itu kan dia membayangkan, saking bayang-bayang itu datanglah setan. Jangan. Sekali lagi puaslah atau bangunlah rasa cinta dengan cara yang wajar. Yang masih ada satu lagi ya. Apa tadi? Menutup aurat. Menutup aurat itu artinya dia tidak terbuka. Tidak sampai kita berhubungan ada orang lain yang melihat. Kalau di kamar ya nggak apa-apa, nggak ada orang lain ya boleh aja buka. Karena itu suami istri. Tapi kalau jangan menutup aurat, maksudnya jangan sampai hubungan kita diketahui oleh orang lain. Ya, yang kepuasan. Nah, untuk titik kepuasan ini sebenarnya ada alat ukurnya. Dalam psikologi itu, kalau mau nanti ada alat ukur kepuasan berhubungan seksual. Itu bisa diukur ranknya antara 1 sampai 10. Kita ada pertanyaannya berapa puas, itu ada beberapa item sehingga kita tahu tingkat kepuasan berhubungan suami istri. Dan itu bisa ditreatment ya dengan cara-cara yang tertentu gitu. Masing-masing punya kepuasan berbeda, masing-masing punya cara yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Saya diingatkan waktunya sudah lewat. Sekali lagi ini kelas basic kelas ya. Kalau mau nanti akan disediain lagi yang elementary dan advance ya. Hadana wa bihamdihi astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, jazakallah Prof untuk materi sore ini ya, sebagai materi penutup pada hari ini, dan besok masih ada materi selanjutnya. Dan harapan kita setiap materi yang ada di sini nantinya teman-teman bisa berkonsultasi ya ketika sudah menikah. Dan bagi yang sudah menikah, kalaupun misalnya memang nanti ada
persoalan-persoalan terkait sama rumah tangga. Nah, ini di Sekolah Samara ini ada fasilitasnya gitu. Jadi nanti akan dimasukkan ke dalam grup alumni Sekolah Samara. Insya Allah semua ustadz-ustadz yang ada di sini, pemateri yang ada di sini nanti siap memfasilitasi sebagai konselor ya, sebagai konselor rumah tangga. Mungkin demikian saja pada hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi ya dengan pemateri hebat lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tadi terlambat.